Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi kita ya terkait terpenoid, yaitu isolasi dari mono dan sesquit terpenoid atau isolasi dari senyawa-senyawa terpenoid. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa sih isolasi itu? Jadi isolasi itu adalah mengambil bagian-bagian tertentu yang ada pada yang akan kita isolasi. Misalnya di sini tumbuhan, maka kita ingin mengambil senyawa-senyawa tertentu. Berarti dalam hal ini adalah terpenoid yang akan kita ambil. Jadi di tumbuhan itu kan ada banyak sekali senyawa ya, ada terpenoid, alkaloid, dan sebagainya. Di isolasi itu misalnya kita mau di jeruk ada namanya citrus oil ya, atau minyak minyak citrus gitu ya. Nah, kita mau mengambil minyak itu namanya isolasi, gitu ya. Kemudian setelah diisolasi, ada lagi tahapan apa? Dipisahkan. Jadi kan terpenoid ada banyak sekali. Bagaimana pemisahannya? Akan saya jelaskan di sini. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa isolasi itu adalah tahapan ingin mengambil bagian-bagian atau senyawa-senyawa penyusun yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut. Misalnya di sini adalah minyak esensial ya, essential oil. Kenapa? Karena di minyak esensial itu ada banyak sekali metabolit-metabolit sekunder. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya contohnya nih di melati gitu ya, di bunga melati atau di tumbuhan-tumbuhan lainnya itu ada banyak sekali essential oil gitu ya, atau minyak esensial. Nah, bagaimana cara untuk mengisolasi senyawa-senyawa atau minyak esensial yang ada di dalam tumbuhan tersebut? Jadi setidaknya ada 4 cara ekstraksi dari minyak tersebut. Yang pertama adalah extraction method, kemudian steam distillation, extractions by means of volatile solvents, kemudian absorptions in purified fat. Jadi ada 4 cara ekstraksi. Yang pertama adalah expressions method. Expressions method ini maksudnya adalah tahapan ekstraksi tanpa menggunakan pemanasan gitu ya, tanpa menggunakan pemanasan. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana bentuk dari alatnya gitu ya. Nah, kalau steam distillation ini yang sering kalian gunakan ya, destilasi uap ya, destilasi sederhana yang pernah kalian gunakan di praktikum kalian. Kemudian ekstraksi dengan menggunakan parut-parut volatil. Ini jadi ekstraksi yang biasa ya. Dengan menambahkan pelarut-pelarut tertentu, misalnya pelarut polar dan non-polar, nanti kan akan terpisah. Senyawa-senyawa yang polar akan masuk ke pelarut polar, senyawa-senyawa yang non-polar akan masuk ke pelarut non-polar. Kemudian yang terakhir adalah dengan menambahkan lemak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti senyawa-senyawa yang non-polar itu akan masuk ke lemaknya, ya, akan larut di dalamnya. Oke, nah ini saya maksud sebagai expressions method. Jadi misalnya di sini saya masukkan buah jeruk gitu ya. Karena buah jeruk itu kalau misalnya kita menggunakan steam distillations atau destilasi uap, nanti citrus oil-nya itu atau minyak citrusnya itu dia rusak gitu. Dia dia rentan sekali dengan suhu panas. Sehingga untuk menggunakan steam distillations itu cukup rentan. Akhirnya nanti takutnya citrus oil-nya rusak padahal kita mau mengisolasi citrus oil-nya gitu ya. Nah, sehingga digunakan expressions distillations dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan tekanan tertentu dalam kondisi yang dingin gitu ya. Makanya di sini cold press essential oil. Jadi pertama dimasukkan ke sini ya, dimasukkan, dihancurkan gitu ya. Jeruknya itu dihancurkan. Nah, di sini baru diberikan pressure applied. Jadi di sini akan diberikan tekanan-tekanan tertentu tanpa ini diatur dengan agar dia tidak terlalu panas. Sehingga dihasilkanlah
cairan ya, cairan, baru ini filtrasi. Nah, dihasilkanlah, suatu essential oils-nya gitu ya. Jadi dia tanpa ada pemanasan, berbeda dengan destilasi yang dilakukan pemanasan, kemudian senyawa yang volatil itu akan menguap gitu ya, kemudian masuk kondensor dia akan dingin, kemudian menjadi cair lagi, itu untuk steam distillation. Tapi kalau untuk expression itu bedanya di sini, dia menggunakan tekanan tertentu ya. Oke, selanjutnya adalah separation. Nah, jadi kan setelah diekstraksi atau diambil sari-sarinya, nah di dalam sari-sari tersebut kan tidak hanya terdapat satu senyawa ya, ada beberapa senyawa golongan terpenoid gitu ya, sejumlah senyawa golongan terpenoid, sehingga kita harus memisahkan nih. Jadi kan di senyawa terpenoid itu ada monoterpenoid, namanya apa gitu ya. Jadi kan ada banyak sekali, ada belasan gitu mungkin di dalam belasan, puluhan mungkin ya, di dalam essential oil-nya itu sendiri ya. Nah, sehingga kita harus pisahkan nih, agar menjadi satu-satu. Kita kan maunya dapatnya citrus, kita kan mau dapatnya misalnya vitamin C-nya aja gitu ya. Nah, artinya itu harus dipisahkan dengan cara apa? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah destilasi bertingkat ya, seperti yang ada di penggunaan untuk menghasilkan yang di minyak bumi itu ya, destilasi bertingkat. Jadi untuk menghasilkan minyak bumi yang biasa kalian lihat ya, kalau tidak salah di mata kuliah kimia dasar ya, itu ada namanya destilasi bertingkat. Jadi nanti senyawa-senyawa dengan titik didih yang lebih lebih tinggi gitu ya, dia akan tetap berada di bawah. Tapi senyawa-senyawa dengan titik didih yang lebih rendah, dia akan menguap sampai akhirnya nanti paling atas itu adalah senyawa dengan titik didih paling rendah gitu ya. Nah, kemudian selain destilasi bertingkat, apalagi bisa menggunakan kromatografi. Nah, ini yang paling sering digunakan kalau di organik sendiri ya, dengan kromatografi. Dengan kromatografi kolom biasanya ya, karena kromatografi kolom itu dia lebih kualitasnya lebih baik gitu ya daripada kromatografi yang lainnya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, sebenarnya apa sih sifat-sifat umum dari terpenoid ini? Yang pertama adalah dia tidak berwarna, ya. Kemudian dia mempunyai bau, ya. Selain itu dia mempunyai massa jenis yang lebih rendah daripada air. Kemudian dia mudah menguap ya. Kenapa? Karena dia mengandung essential oil. Essential oil itu eh, sangat mudah menguap gitu ya. Makanya seperti yang di citrus oil tadi kan dia akan rusak jika pemanasannya terlalu tinggi. Walaupun ada beberapa yang padatan seperti kamfor gitu ya, tapi sebagian besar itu volatil. Ya, kemudian dia larut di dalam pelarut organik. Sehingga dia tidak larut di dalam air ya. Kebanyakan itu insoluble gitu. Kemudian optically active artinya apa? Artinya di dalam senyawa-senyawa terpenoid itu mempunyai karbon yang viral ya. Kemudian dia bisa dalam mata terbuka atau siklik. Selain itu dia juga mempunyai lebih dari satu double bond ya atau ikatan rangkap. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengidentifikasinya melalui reaksi dengan halogen, asam, hidrogen dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita reaksikan itu dengan reaksi adisi ya, dia bisa saja menghasilkan suatu senyawa yang mempunyai sifat antiseptik. Selain itu, terpenoid juga pasti mengalami polimerisasi. Jadi dia pasti membentuk molekul yang besar gitu ya, dan dapat menghalangi dehidrogenasi di dalam kalau misalnya kita pisahkan gitu dia bisa mengalami dehidrogenasi. Kemudian dia juga sangat mudah teroksidasi gitu ya.
Dan selain itu dia kalau dalam kondisi, dekomposisi termal gitu ya, dia dapat menghasilkan, isopren. Kenapa? Karena isopren adalah unit terkecil dari suatu terpenoid ya, seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Oke, nah selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan yaitu elusidasi struktur. Elusidasi struktur itu apa sih? Ini elusidasi struktur ini bahasa kerennya kimia. Tapi kalau dalam bahasa sederhananya, elusidasi struktur itu artinya adalah memperkirakan kira-kira bentuk strukturnya seperti apa sih, gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih, oh di dalam misalnya kayak gini, kita mau, mengisolasi senyawa-senyawa, terpenoid yang ada di tumbuhan A. Oh ternyata setelah diekstraksi dan difiltrasi, terdapat setidaknya ada 5 senyawa terpenoid. Tapi kita nggak tahu strukturnya seperti apa, kita cuma memprediksi aja, oh di sana ada ikatan tangkap, ada alkohol, ada keton. Jadi yang kita dapat informasinya hanya seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui atau kita hanya mendapat informasi bahwa urutan polaritasnya dari kelima ini yang senyawa nomor 5 itu paling polar, kemudian yang paling tidak polar adalah senyawa nomor 3 misalnya. Nah, kita hanya memprediksi memprediksi saja gitu bahwa di senyawa nomor 5 ini, kemungkinan ada ikatan hidrogennya gitu karena dia polar. Nah, bagaimana cara mengelusidasi struktur dari, senyawa-senyawa organik atau bagaimana memprediksi bentuk struktur dari senyawa-senyawa organik gitu ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan, rumus molekul, tapi ini sebenarnya yang cara sederhana. Rumus molekulnya itu dilihat jadi dari satu, apa, dari satu senyawa itu kan terlihat ya rumus strukturnya seperti apa. Dapat menggunakan alat, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, rumus strukturnya seperti apa, nah ketika sudah tahu rumus strukturnya seperti apa, kita dapat memprediksi, oh rumus struktur ini sesuai dengan rumus struktur golongan senyawa apa. Nah, gitu ya. Kalau di sini bisa menggunakan, mass spektroskopi, nanti kan saya jelaskan ya, spektroskopi massa ya, untuk mengetahui, rumus molekulnya. Nah, kalau misalnya untuk senyawa-senyawa yang optically active atau optis aktif gitu ya, dia dapat diketahui dengan menggunakan namanya alat polarimeter. Jadi nanti kalau dimasukkan ke alat itu, kita lihat di dalam alat itu, kalau dia, optik aktif nanti bisa diputar gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya dia mengandung oksigen. Nah, kalau mengandung oksigen itu berarti kita, memprediksinya bahwa dia mengandung gugus-gugus fungsi seperti alkohol, aldehid, keton gitu ya. Kemudian, golongan karboksilat yang lainnya ya, seperti ester, kemudian asam karboksilat ya. Oke, nah kita lihat satu persatu. Bagaimana kalau seandainya dia mempunyai atom oksigen? Bagaimana cara mengelusidasi strukturnya? Nah, jadi senyawa yang sudah kita isolasi itu gitu ya, kita reaksikan dengan sejumlah reaksi. Nah, misalnya kita gunakan adalah, eee, asetat anhidrida asetat ya, CH3COO, CO, CH3. Nah, ketika kita reaksikan senyawa-senyawa yang mengandung OH dengan ini, apa yang dihasilkan ester sudah pasti, kalau ester insya Allah dia berbau ya. Selain itu dia juga menghasilkan suatu asam karboksilat yang dalam hal ini adalah asetat. Kenapa? Karena kita menggunakan, eee, anhidrida asetat di sini, maka akan dihasilkan asam asetat dan satu ester. Dapat juga kita menggunakan namanya 3,5 dinitrobenzoil klorida. Nah, akan menghasilkan, benzoat gitu ya. Oke, itu ya. Oke, kemudian, kalau misalnya dia mengandungnya gugus karbonil, jika dia mengandung gugus karbonil, maka pereaksi yang bisa digunakan adalah dengan ini, reaksi-reaksi ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan reaksi-reaksi ini akan dihasilkan, produknya itu oksim, kemudian fenilhidrazon, ataupun natrium bisulfat, turunan dari natrium bisulfat ini ya, turunan dari ini. Kenapa? Karena produk-produk ini bentuknya adalah kristalin. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi ketika direaksikan dengan ini,
oh dia terbentuk kristal, oh maka di dalam senyawa tersebut, di dalam, esensial soil tersebut terdapat, eee, senyawa gitu ya, terpenoid yang mengandung, gugus karbonil gitu ya. Nah, kalau misalnya seandainya ini dia merupakan bukan keton ya, misalnya aldehid, maka itu dapat dilakukan dengan oksidasi ya. Jadi kalau dioksidasi, kalau misalnya dia, tidak, berubah jumlah karbonnya, maka dia merupakan suatu aldehid. Tapi jika berubah atau lebih kecil jumlah karbonnya ketika, dioksidasi, maka dia merupakan, golongan senyawa keton. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana mengidentifikasi jika seandainya di dalam, senyawa-senyawa terpenoid tersebut mempunyai ikatan rangkap. Nah, ini sama seperti yang biasa kita lakukan di lab ya, yaitu dengan menggunakan reaksi adisi, yaitu dengan menambahkan bromin misalnya ya. Ingat ya, misalnya di sini olefinic double bond dapat diketahui dengan bromin. Nah, seperti yang pernah kalian lakukan di praktikum ya, dengan menambahkan bromin, apa yang terjadi? Ketika kalian teteskan, brominnya kan warnanya kuning ya. Kemudian kalian shake gitu ya, kalian shake ternyata warna kuningnya hilang. Kalian tambahkan sampai sejumlah tertentu bromin sampai warna brominnya tidak hilang. Nah, artinya itu untuk mengkonfirmasi bahwa, oh ada banyak sekali ikatan rangkap di sana. Ketika warna brominnya tidak hilang, maka tidak ada lagi ikatan rangkap yang bisa diserang oleh brom, gitu ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan bromin atau bisa dengan menggunakan titrasi. Oke, selain itu juga bisa dengan metode dehidrogenasi, maksud saya hidrogenasi ya, atau penambahan, asam halida. Asam halida itu sebenarnya prinsipnya sama dengan yang bromin tadi, ya. Oke, selanjutnya dengan penambahan reagen yang lain, misalnya nitrosil klorida ataupun, pembentukan epoksida dengan menggunakan asam. Tapi yang paling umum adalah ini yang paling mudah ya, semua. Oke, kemudian ada juga metode dehidrogenasi yang, untuk mengetahui struktur ya, atau untuk elusidasi struktur. Fungsinya apa sih dehidrogenasi ini? Fungsi dari dehidrogenasi ini untuk memberikan eee, struktur sederhananya. Jadi kan di dalam, senyawa itu kan dia ini bisa ada banyak sekali molekul ini nih, ada banyak sekali molekul apa, molekul-molekul terpenoid-terpenoid yang saling berhubungan gitu ya, menjadi suatu molekul yang lebih besar. Nah, dengan menggunakan metode dehidrogenasi ya, dengan katalis sulfur, selenium, polonium, ataupun palladium, ini akan dikonversikan menjadi senyawa aromatisnya. Nah, fungsinya buat apa? Kalau misalnya kita, ini kan nanti dia banyak nih sebenarnya ya, nggak cuma satu struktur ya. Ada banyak dia terhubung satu sama lain, ketika direaksikan dengan ini dia membentuk hanya satu molekul. Sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata ini loh, karbon skeletonnya gitu ya, atau unit terkecilnya ini loh. Kemudian selanjutnya adalah oksidasi ya, oksidasi. Jadi, kita dapat mengidentifikasi atau mengelusidasi struktur dari terpenoid itu melalui proses, degradasi oksidatif. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ozon, asam gitu ya, ataupun, natrium permanganat, asam kromat, atau natrium hipobromida, osmium tetraoksida, asam nitrat ya, atau tembaga asetat dan, asam-asam peroksi lainnya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi berapa jumlah cincin di dalamnya. Nah, untuk mengetahui jumlah cincin di dalamnya, itu bisa mengetahui dari rumus molekulnya. Jadi rumus molekul nanti diidentifikasi dengan, mass spektroskopi ya, atau spektroskopi massa. Nah, kelihatan nanti rumus molekulnya berapa, nah kalian cocokkan dengan di gambar ini, di formula ini ya. Misalnya di sini, eee, limonen itu C10H16. Tetapi kalau misalnya dia menjadi tetrahidrolimonen gitu ya, dia, formulanya C10H20. Nah, C10H20 itu kan CnH2n. Dilihat di sini, oh ternyata dia merupakan
golongan senyawa monosiklik. Strukturnya nanti akan monosiklik, artinya terdapat satu siklik. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mengelusidasi struktur. Kalau tadi dengan metode lab basah gitu ya, atau menggunakan reaksi-reaksi tertentu. Nah, kalau ini menggunakan instrumen atau menggunakan alat. Yang pertama adalah dengan UV vis, kemudian IR, NMR, mass spektroskopi atau spektroskopi massa, dan yang terakhir adalah X-ray analisis. Nah, untuk UV vis sendiri ini kalian pasti sudah dijelaskan ya, terutama di KO3. Jadi untuk senyawa-senyawa yang terutama senyawa-senyawa yang berikatan tangkap banyak ya, dan terkonjugasi ataupun alfa beta keton tidak jenuh. Nah, ini sangat mudah diidentifikasi melalui UV spektroskopi. Kalian bisa melihatnya di sini. Kalau misalnya dia mengandung asiklik DNA, dia akan menunjukkan lambda maksimalnya di sini, di posisi ini. Gitu ya. 217 nanometer. Dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca ya. Nah, ini untuk alpha beta unsaturated ketones. Posisinya di sini ya. Kalau dia punya posisinya ada gamma, maka akan menunjukkan di 18 nanometer gitu ya. Misalnya ini. Oh, dia asiklik dia nih. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam ini ya, UV vis-nya ini ya cairannya. Nah, ini menunjukkan ada seperti ini ya. Lambda max-nya itu 217, kemudian ada 5, ada 222. Maksud saya dijumlahkan ada menjadi 222 sehingga 222 ini dapat mengidentifikasi bahwa di sana itu ada asiklik dian. Kenapa? Karena asiklik dian ini kan 217 yang paling mendekati gitu ya. Oke. Kemudian IR spektroskopi. Nah, kalau infrared ini untuk mengidentifikasi golongan senyawa tertentu ya, apakah dia di dalam itu terkandung golongan-golongan senyawa tertentu. Misalnya di sini adalah hidroksil group ya atau OH. Nah, dia kalau di IR itu nanti akan menghasilkan golongan maksud saya puncaknya itu ya atau spektranya itu pada posisi 3400. Kemudian kalau karbonil itu sekitar 1750 dan sampai 1700. Nah, itu ya untuk IR. Nah, selanjutnya adalah dengan NMR. Nah, kalau NMR ini adalah salah satu teknik elusidasi struktur ya yang paling detail kalau menurut saya. Kenapa? Karena dengan NMR ini kita bisa tahu nih berapa jumlah C-nya. Di dalam C itu terikat dengan atom apa saja, berapa banyak hidrogennya. Jadi ada namanya karbon NMR untuk mengetahui posisi karbonnya, kemudian ada proton NMR untuk mengetahui posisi dari hidrogennya. Apakah hidrogen ini itu merupakan hidrogen dari C yang berikatan tangkap atau tidak. Itu ya untuk NMR spektroskopi. Kemudian mass spektroskopi ini merupakan salah satu metode elusidasi struktur dengan menentukan atau mendapatkan hasilnya itu adalah rumus molekulnya atau jumlah masanya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam alat itu nanti akan terdeteksi di dalam senyawa ini jumlah masanya segini. Nah, jumlah massa segini itu kira-kira golongan senyawa terpenoid yang mana? Nah, kita elusidasi nanti strukturnya. Nah, itu ya. Kemudian ini seharusnya sudah diajarkan di Ansmok ya. Jadi tidak saya ajarkan lebih detail, tapi jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui forum diskusi. Kemudian yang terakhir adalah X-ray analisis. Jadi X-ray analisis ini hanya untuk mengetahui apakah dia merupakan golongan senyawa terpenoid yang mempunyai stereokimia atau tidak. Gitu ya. Untuk materi selanjutnya, sintesis, ini mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kenapa? Karena kimia bahan alam itu kan dia menggunakannya bahan alam ya, sedangkan sintesis ini kan lebih cenderungnya pengerjaan di lab
dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau kimia bahan alam itu artinya, kita, eee, mengetahui ingin mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang ada di bahan alam. Jadi bedanya sintesis sama isolasi, kalau tadi isolasi itu kita mau mengambil vitamin C yang ada di jeruk. Nah, kalau sintesis kita mau buat vitamin C itu. Kita udah tahu vitamin C ini strukturnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya dengan, eee, metode sintesis seperti apa, dengan bereaksikan apa-apa saja. Nah, itu sintesis, ya. Oke, saya kira untuk, penjelasan materi kali ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.